Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat hari ini. Hari ini kita semua ditemani oleh Romo Yohanes Purnomo SX atau yang dikenal akrab dengan sapaan Romo Pur. Dan saya Benarit Marita akan menemani Romo Pur dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Pur yang sudah hadir di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai Bu. Salam damai sahabat rohani Katolik. Apa kabar Romo? Sehat? Baik, sehat. Terima kasih Romo sudah hadir di studio dalam acara Oase Rohani Katolik untuk menemani para penggemar. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Pur. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa menerima sabda Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk mewartakan kasih-Mu di tengah-tengah saudara-saudari kami. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami mampu untuk mendengarkan sabda-Mu dan terlebih merenungkannya, meresapkannya, dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan, sepanjang masa. Bacaan hari ini diambil dari Kitab Putra Sirah, bab 1 ayat 4, ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 10. Segala kebijaksanaan berasal dari Tuhan dan ada padanya selama-lamanya. Siapa dapat menghitung pasir di pantai, titik-titik air hujan, atau hari-hari segala abad? Siapa dapat menduga tingginya langit, luasnya bumi, dalamnya samudra, atau dalamnya kebijaksanaan? Kebijaksanaan diciptakan sebelum segalanya, dan pengertian yang arif sejak dahulu kala. Kepada siapakah pangkal kebijaksanaan telah disingkapkan, dan siapakah mengenal segala akalnya? Hanya satu yang bijaksana, teramat menggetarkan, yaitu yang bersemayam di atas singgasananya. Tuhan sendirilah yang menciptakan kebijaksanaan. Ia melihatnya serta membilangnya. Segala ciptaannya Ia penuhi dengan kebijaksanaan. Setiap makhluk menerima sekadar pemberian Tuhan. Ia membagikannya kepada orang yang mencintainya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita lanjutkan dengan Mazmur tanggapan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh, telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan, sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Markus bab 9 ayat 14 sampai 29 yang akan disampaikan oleh Romo Pur untuk kita semua.
Alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus penebus kita telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, Alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali kepada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengurumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua, dan bergegas menyambut Dia. Yesus selalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya begertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Yesus menjawab, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Pur untuk kita semua. Silakan Romo. Terima kasih Bu Marita. Sahabat Oase Rohani Katolik, pertama-tama saya ingin memulai renungan kita pada hari ini dengan sebuah cerita. Ada seorang ibu yang memiliki seorang anak yang rajin ikut sekolah minggu. Ketika pulang dari sekolah minggu, anak itu langsung mendekati ibunya. Katanya, "Ibu, siapakah yang lebih berkuasa, Allah ataukah ibu?" Tentulah ibu itu kaget. Kemudian dia bertanya, "Anak, mengapa engkau bertanya demikian? Tentulah Allah yang lebih berkuasa, karena ibu adalah juga ciptaan dari Allah." "Mengapa engkau bertanya demikian?" Lalu anak itu menjawab, "Ibu,
kata guru tadi, Allah itu hanya memberi 10 perintah. Tetapi mengapa Ibu perintahnya banyak sekali? Dan tentulah itu suatu cerita yang sepertinya menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Kita kerap kali mengeluh dengan begitu banyaknya aturan-aturan yang ada. Tetapi kalau kita membaca kitab Putra Sirah, sebenarnya disitulah intinya. Putra Sirah ingin membagikan kembali, dan tidak hanya membagikan, tetapi mengingatkan umat Israel bahwa untuk menjadi orang yang bijaksana, yang pertama-tama adalah harus mengikuti aturan. Dan kita tahu bahwa tidak mudah mengikuti aturan itu. Orang seringkali mengatakan bahwa untuk memperoleh kebebasan, maka kita tidak mengikuti aturan. Padahal itu yang keliru. Kalau kita ingin bebas, kita harus mengikuti aturan. Dan itu yang tidak masuk di dalam pola pemikiran manusia. Itulah yang harus kita kembangkan saat ini. Kalau kita ingin menjadi bebas, yang pertama kita mengikuti aturan. Contoh singkat, contoh sederhana adalah ketika kita main basket misalnya. Kalau kita tidak ikut aturan, tentulah permainan itu akan menjadi kacau. Ketika kita melakukan perjalanan di jalan raya, kalau kita tidak ikut aturan jalan raya, tentulah yang terjadi adalah kemacetan yang total, kecelakaan, dan sebagainya. Maka itulah yang terpenting, mengikuti aturan untuk membuat kita bebas. Kalau kita ingin merasa bebas pergi ke jalan raya menggunakan mobil, menggunakan motor, tentunya kita harus memiliki SIM. Tanpa membawa SIM, tentulah ada selalu kekhawatiran. Jangan-jangan ada polisi, jangan-jangan ada kecelakaan dan kita tidak memiliki SIM, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka menjadi tenang kalau kita sudah mengikuti aturan. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Putra Sirah. Putra Sirah sebenarnya dia menuliskan kembali atau dikatakan boleh menerjemahkan apa yang sudah ditulis oleh nenek moyangnya. Karena dia yakin bahwa apa yang ditulis oleh nenek moyangnya adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang berguna. Dan kembali itu adalah untuk mengingatkan umat Israel agar mereka mengikuti hukum Taurat. Dengan mengikuti hukum itu, mereka akan memperoleh kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu sudah dibuktikan oleh orang-orang yang mengikuti aturan itu. Tetapi masih banyak orang yang tidak mampu untuk mengikutinya. Maka kembali Putra Sirah berusaha untuk mengingatkan mereka bahwa lihatlah contoh-contoh dari para orang tua kita, dari para nenek moyang kita. Mereka mengikuti aturan dan mereka hidup dengan bahagia. Maka kita juga diajak untuk itu. Putra Sirah mengajak kita untuk kembali melihat berbagai macam aturan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tujuan dari aturan itu tentunya untuk kebahagiaan manusia. Sama seperti orang tua, sama seperti ibu tentunya memberikan banyak sekali aturan untuk anaknya. Tujuannya adalah satu, agar anaknya bertumbuh, berkembang, dan bahagia. Tetapi apakah anak-anak menerima aturan itu? Kebanyakan tidak. Kebanyakan susah mereka menerima. Karena apa? Karena mereka belum mengalaminya. Kita merasakan bahwa apa yang diberikan oleh orang tua kita, nenek moyang kita adalah sesuatu yang bagus karena kita sudah mengalaminya. Maka itulah ajakan pertama untuk merasakan bagaimana kita mengikuti aturan dan merasakan manfaat dari aturan-aturan itu. Itu yang perlu dilakukan. Tetapi untuk mengikuti aturan itu sendiri sangatlah tidak mudah. Maka mengapa Putra Sirah kembali menuliskan kitab itu? Dan mengapa juga gereja memasukkannya? Kalau di dalam kitab suci yang terbitan Kristen, mereka tidak akan menemukan kitab Putra Sirah di situ. Karena itu adalah kitab deuterokanonik.
Jadi yang kedua, kanonik yang kedua, maka diselipkan di tengah-tengah di antara kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Maka orang seringkali tidak membaca kitab Putra Sirah, karena mungkin di dalam kitab sucinya mereka tidak menemukan di mana ini bacaannya kok nggak ada. Dan itu yang perlu kita lihat. Di sana banyak sekali aturan, bukan aturan, tetapi istilahnya nasihat-nasihat yang sederhana, yang nasihat-nasihat yang sehari-hari yang bisa kita ikuti. Yang konkret, yang bisa tidak perlu lagi harus diterjemahkan, tidak perlu lagi harus diinterpretasikan, tetapi bisa langsung kita terima, bisa langsung kita tangkap. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa merasakannya. Tujuan dari aturan itu adalah agar kita hidup bahagia. Dan apa yang disebutkan di dalam kitab Sirah tadi, yang pertama adalah kebijaksanaan. Tentulah kita selalu ingin menjadi orang yang bijaksana. Tetapi kita tidak tahu bagaimana sih caranya menjadi bijaksana. Dan Putra Sirah memberikan resepnya. Untuk memperoleh kebijaksanaan, yang pertama adalah mengikuti apa yang menjadi aturan. Itu yang dikatakan dari Putra Sirah bab 1 ayat 26. Jika kebijaksanaan kamu inginkan, maka perhatikanlah perintah, lalu Tuhan akan menganugerahkannya kepadamu. Jadi sangat sederhana sekali. Kalau orang ingin menjadi bijaksana, yang pertama adalah mengikuti apa yang menjadi aturan. Setelah mengikuti aturan itu, kita merasakan manfaatnya. Setelah kita merasakan manfaatnya, kita akan bisa membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah yang dilaksanakan oleh Putra Sirah. Dia merasakan aturan-aturan yang sudah ditulis oleh nenek moyangnya. Dia sudah mengikutinya di dalam kehidupannya. Dan dia merasakan bahwa apa yang ditulis oleh nenek moyang itu memberikan suatu kebahagiaan ketika dia mau mengikutinya. Maka itulah yang terjadi. Dia kembali ingin membagikan pengalaman akan mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan yang sudah dijalankan oleh nenek moyangnya. Itu yang menjadi inti dari sebenarnya kitab Putra Sirah, Ibu. Romo, bagaimanakah kita mengerti aturan-aturan yang datang dari Tuhan, Romo? Adakah pemberitahuan dari Tuhan ataukah adakah petunjuk-petunjuk dari Tuhan yang membuat kita semakin mengerti aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan? Di dalam perjanjian lama itu dikatakan bahwa aturan itu ada di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi di sana sudah dituliskan banyak sekali aturan. Dan orang-orang Farisi mengikuti aturan itu dengan ketatnya. Bahkan mereka membuat lebih banyak lagi aturan yang harus diikuti oleh umat Israel. Tetapi kita tahu bahwa Allah sendiri mengatakan, segala perintahku sudah aku tanamkan di dalam hatimu. Jadi tidak perlu lagi kamu bertanya, bagaimana kami harus mengikuti aturan, kami tidak tahu aturannya. Karena dia katakan, tidak lagi perlu orang belajar tentang aturan kalau mereka mau mendengarkan suara hatinya. Karena Allah sendiri telah menanamkan segala perintahnya di dalam hati kita. Dan Yesus pun berjanji seperti itu. Sebelum dia terangkat ke surga, dia mengatakan, kamu tinggallah dulu. Nantikanlah Roh Kudus yang akan kuberikan kepadamu. Sehingga Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kamu akan segala apa yang sudah aku ajarkan kepadamu. Roh Kudus itu pula yang akan membantu kamu, berdoa untuk kamu. Dan tentulah tergantung dari kita, apakah kita mau mendengarkan suara Roh Kudus itu yang berbicara melalui hati kita. Karena kerap kali kalau kita selalu mendengarkan suara hati akan dengan mudah. Ketika kita berbuat kesalahan sedikit pun, suara hati kita akan bersuara dengan kerasnya. Maka hati kita akan berdegup dengan kencangnya. Tetapi ketika kita sudah terbiasa dengan
perbuatan yang tidak baik, dengan kedosaan kita, maka tidak ada lagi suaranya. Bukan berarti bahwa Allah tidak lagi memberikan aturan itu, tidak lagi mengingatkan kita, tetapi hati kitalah yang mulai istilahnya mengeras. Maka perlu lagi kita bertobat, perlu lagi kita memohon rahmat-Nya, sehingga hati kita kembali dilembutkan, hati kita kembali dibukakan, sehingga Roh Kudus suaranya semakin mudah untuk kita dengarkan kembali. Maka apa yang perlu dilakukan? Tentulah ada pertobatan. Dengan pertobatan kita kembali untuk membuka hati kita, membiarkan kembali Roh Kudus berkarya, membiarkan kembali Roh Kudus menyerukan suara Allah yang sudah ditanamkan di dalam hati kita. Itu Ibu. Ya. Romo, apakah manfaat-manfaat aturan itu untuk manusia, khususnya manusia masa kini, Romo? Iya, aturan-aturan yang ada di dalam kitab suci itu sangat berguna sampai saat ini dan sampai saat yang akan datang juga. Tidak ada batasnya. Maka selalu relevan, kalau dikatakan selalu up to date. Karena kita bisa memetik segala aturan itu, karena intinya adalah sama sebenarnya. Aturan adalah kasih. Dan ketika kita menjalankan aturan itu, maka kita akan semakin mengembangkan kasih kita. Dan ketika kasih itu sudah berkembang, aturan itu sudah tidak akan perlu lagi kita pikirkan apakah saya menjalankan aturan itu atau tidak. Karena akan secara otomatis kita mampu untuk terus berjalan dengan aturan yang sudah secara otomatis mengalir di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam gerakan kita. Itu yang terjadi. Apa akibatnya, Romo, jika orang yang banyak melanggar aturan itu? Yang pertama-tama ketika mereka melanggar pertama kali tentunya ada ketakutan-ketakutan. Tetapi setelah 2-3 kali mereka mulai menjadi biasa. Maka itu yang terjadi. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang tidak mengikuti aturan? Karena itu, hati nurani mereka sudah mulai dibengkokkan istilahnya. Jadi sudah tidak murni lagi. Sehingga mereka tidak lagi melihat mana yang baik, mana yang benar. Mereka selalu hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan hati mereka, keinginan diri mereka sendiri. Tanpa lagi mempedulikan bahwa ini tidak sesuai dengan kehendak Allah, bahwa ini tidak sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh Allah bagi kita. Dan akhirnya mereka menyadari ketika sesuatu terjadi. Ketika hidup mereka mulai tidak teratur lagi, ketika banyak sekali mengalami persoalan dalam kehidupan mereka, mereka mulai menyadari, oh ternyata saya telah jauh dari aturan yang ada dan mereka ingin kembali lagi ke sana. Tentulah usaha itu juga tidak menjadi mudah, karena semakin jauh kita dari Tuhan, semakin membutuhkan kekuatan tenaga untuk kembali kepadanya. Tentulah dibutuhkan juga orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk mendorong mereka kembali lagi ke jalur yang sesungguhnya. Dan itulah jalur yang sesungguhnya adalah aturan-aturan yang sudah disediakan oleh Allah, yang tinggal kita petik, tinggal kita ikuti. Ya, Romo, kita kan membutuhkan Roh Kudus juga, Romo, untuk membantu kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Adakah suatu doa untuk meminta permohonan Roh Kudus untuk agar kita dapat selalu mengikuti aturan yang ada? Sebenarnya Roh Kudus itu berdoa untuk kita, ya. Tetapi seringkali kita melupakan bahwa ada Roh Kudus. Cara sederhana adalah ketika kita membuat tanda salib, tentunya kita sudah menyatukan Allah Tritunggal itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti kita sudah menyatu. Disitulah Roh Kudus akan bekerja kalau kita mengingat Dia. Karena Yesus sendiri mengatakan, Roh Kudus akan berdoa untukmu. Doa-doa yang tidak bisa kamu ungkapkan, Roh Kudus akan mendoakannya. Maka seringkali kita kaget. Kita tidak minta apa-apa, tetapi apa yang kita butuhkan ternyata disediakan saat itu juga. Ya. Sepertinya, kok ada di situ? Itulah doa dari Roh Kudus yang seringkali kita tidak menyadarinya.
Roh Kudus terus bekerja di dalam diri kita, karena itu yang dijanjikan oleh Allah. Dia akan menemanimu sampai akhir zaman. Dialah yang menggantikan Yesus untuk kembali mengingatkan ajaran-ajarannya. Dan itulah yang terpenting, kita selalu berani membuka diri. Membiarkan Roh Kudus itu menyuarakan apa yang dikatakan oleh Allah kepada kita. Sehingga kita harus mendengarkan suara hati kita. Maka diperlukan selalu keheningan. Setiap hari kita membutuhkan paling tidak 5-10 menit untuk hening. Membiarkan Roh Kudus berkarya. Dan terlebih kalau kita memiliki waktu untuk pemeriksaan batin. Karena Roh Kudus berbicara melalui batin kita. Maka dengan pemeriksaan batin kita mulai menyadari. Dan kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk melihat kembali apakah kita hari ini berjalan sesuai dengan aturannya atau tidak. Itu. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari renungan di bagian pertama yang disampaikan oleh Romo Pur untuk kita semua. Dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Masih ada bersama Anda, Romo Yohanes Purnomo SX, dan saya Benarit Marita sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin bertanya, mengirimkan usul atau saran, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com. Atau dapat Anda kirim WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita simak kembali permenungan yang disampaikan oleh Romo Pur untuk kita semua. Romo, bisakah Romo mengulang sedikit di bagian pertama tadi agar para pendengar yang baru bergabung bisa menyimaknya Romo? Terima kasih Ibu, para pendengar dan pemirsa Oase Rohani Katolik. Kembali lagi saya ingin memberikan penekanan untuk bacaan pertama tadi yang sudah kita dengarkan tentang Putra Sirah dari kitab Putra Sirah, yang intinya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bisa kita capai kalau kita mau mengikuti apa yang menjadi aturan yang sudah disediakan oleh Allah kepada kita. Untuk mengetahui lebih dalam tentang Putra Sirah, sebenarnya Anda bisa mendengarkan atau melihat kembali dari YouTube di Api Karunia Tuhan. Dalam konteksnya Perjanjian Lama yang sudah dibuat oleh Bapak Kardinal sendiri, dia yang menjelaskan tentang kitab Putra Sirah. Nanti Anda silahkan untuk mendalaminya di sana. Di sana dijelaskan dengan panjang dan lebar oleh Bapak Kardinal. Maka penjelasan saya tentunya tidaklah cukup. Lebih baik Anda kembali mendengarkan dari Bapak Kardinal sendiri yang ahlinya kitab suci. Mari kita sekarang melanjutkan permenungan kita tentang bacaan Injil. Dalam bacaan Injil, kita diajak untuk melihat kembali seberapa besar iman kita. Jangan-jangan kita seperti orang tua dari anak yang kerasukan roh tadi. Aku percaya, tetapi tolonglah aku yang kurang percaya. Dan itu saya yakin, itulah yang terjadi saat ini. Kita semua merasa percaya, tetapi apakah sungguh kita percaya? Dan teriakan dari orang tua tadi adalah teriakan kita juga. Tuhan, aku percaya, tetapi tolonglah aku yang masih kurang percaya ini. Apalagi kita masih di masa pandemi. Meskipun masa pandemi sudah mulai sedikit demi sedikit menjadi hal yang normal bagi kita, dikatakan new normal. Tetapi kita masih selalu bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Maka Tuhan bertanya, apakah engkau tidak percaya? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Maka kita tahu sendiri bahwa pandemi sedikit demi sedikit mulai kehilangan kekuatannya. Dan kita mulai lagi menikmati masa-masa seperti sebelum pandemi. Dan itulah syukur kita kepada Allah. Ya, tentunya banyak sekali orang yang sudah merasakan begitu banyak penderitaan selama pandemi. Tetapi mereka yang beriman, mereka bisa bangkit. Mereka bisa kembali memulai usaha mereka, memulai kehidupan mereka. Karena mereka percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah masih di dalam kontrol. Allah masih tetap terus mendampingi. Dan itu tentunya ada kaitannya dengan bacaan pertama tadi, Putra Sirah yang kembali menunjukkan bahwa ketika engkau mengikuti aturan, ketika engkau mempercayakan dirimu kepada Allah, maka engkau akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Tentulah tidak selalu dikatakan bahwa kehidupan yang bahagia itu tidak adanya percobaan, tidak adanya persoalan, tidak adanya penderitaan. Itu yang seringkali salah. Ya. Itu yang perlu juga kita luruskan. Karena seringkali orang mengatakan kalau aku dekat dengan Allah, maka aku harus bahagia. Maka ketika terjadi persoalan, dia pertama langsung bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Bukankah aku ikut perayaan Ekaristi setiap minggu? Bukankah aku berdoa setiap hari? Tetapi mengapa ini terjadi kepadaku, tidak kepada temanku yang itu? Ya, seringkali kita membandingkan. Orang yang tidak dekat dengan Allah ketika mereka memiliki persoalan, permasalahan, mereka akan berkata, ya saya dihukum Tuhan. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, mereka akan menyalahkan Tuhan. Maka kita diajak untuk belajar dari situ. Bagaimana kita mempercayakan diri kita. Seperti Bunda Maria. Dia selalu dikatakan yang terberkati, yang berbahagia. Apakah hidupnya bahagia? Menurut ukuran manusia tidak. Tetapi menurut ukuran iman, menurut ukuran Allah, dia bahagia. Dan kita selalu belajar untuk meneladan Bunda Maria, karena kita ingin berbahagia. Maka itu yang perlu juga kita lihat di dalam konteks bacaan Injil hari ini. Orang selalu ingin bahagia. Tetapi yang pertama-tama yang mereka inginkan adalah bebas dari penderitaan. Dan itu yang terjadi. Ayah tadi yang pertama komplain, istilahnya dia tidak memohon kepada Allah, tetapi dia mengatakan, aku telah membawa anakku kepada muridmu. Harusnya muridmu bisa menyembuhkan, tetapi mengapa tidak? Dia tidak meminta kepada Allah. Dia hanya menyerukan ketidaksukaannya atau ketidakpercayaannya kepada murid-murid Yesus. Maka Yesus berkata, bawalah dia kemari. Dia ingin menunjukkan bahwa segala sesuatu bisa dilakukan, segala sesuatu bisa terjadi kalau orang percaya. Dan itu yang tetap kurang di dalam diri kita. Di dalam bacaan Injil yang lain, kita akan lebih jelas melihat apakah kita percaya atau tidak perumpamaan tentang, sebenarnya bukan perumpamaan, tetapi kisah tentang seorang ibu yang sakit pendarahan. Yang ingin mendekati Yesus hanya dengan mengatakan, kalau aku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan dia menjalankannya karena dia percaya, maka dia menjamah jubah Yesus. Lalu Imannya Yesus sangat kuat ya Romo ya. ya. Lalu Yesus apa yang dia katakan? Siapa yang menjamah aku? Iya kan? Iya. Murid-muridnya, Tuhan, mungkin tertawa-tawa ya. Kalau kita lihat, begitu banyak orang di sekelilingmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Berarti kan kita tahu bahwa ada orang yang menjamah Yesus dengan kepercayaan, ada orang yang hanya menjamah dia tanpa memiliki kepercayaan apa-apa. Dan itu yang kerap kali juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mendekati Yesus apakah dengan kepercayaan ataukah sama dengan orang tua tadi yang mengatakan, aku telah melaksanakan semuanya tetapi tidak ada hasilnya. Dan itu yang kerap kali saya pikir terjadi di dalam kehidupan kita.
Orang selalu, Tuhan aku sudah berdoa, berapa kali novena, tetapi tetap saja Engkau tidak mendengarkan doaku. Padahal Allah pasti mendengarkan doa kita. Iya. Tetapi apakah yang kita minta itu adalah yang kita butuhkan ataukah hanya yang kita inginkan? Itu yang perlu dibedakan. Karena kalau yang kita butuhkan, otomatis kita tidak minta pun Allah akan memberi. Kita orang tua tahu kalau anak kita membutuhkan sesuatu, mereka tidak minta, pasti kita beri. Apalagi Allah yang tahu segala apa yang kita butuhkan. Tetapi itulah kerap kali kita hanya meminta apa yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Iya. Dan ketika kita sungguh membutuhkannya seperti yang dibutuhkan oleh ayah dari orang tua tadi, Yesus langsung memberikannya. Tidak perlu lagi dia menunggu lama, meskipun dikatakan bahwa karena begitu banyak orang yang datang, maka dia langsung menyembuhkannya. Nah, itu yang terjadi. Tetapi kerap kali kita tidak mendekati Allah secara langsung. Ketika persoalan terjadi, apa yang perlu kita gunakan? Yang pertama adalah kepandaian kita. Kita berusaha menyelesaikan persoalan dengan kepandaian kita. Kepandaian kita kalau tidak berhasil, kita gunakan kekayaan kita. Kekayaan kita tidak berhasil, baru kita mendekat kepada Allah. Tuhan, tolonglah. Setelah begitu banyak aku berusaha, tapi aku tidak berhasil. Tolonglah aku. Maka sama konteksnya seperti bacaan Injil hari ini. Orang tua yang membawa anaknya kepada para murid Yesus untuk disembuhkan. Ketika para murid tidak mampu menyembuhkan, dia membawanya kepada Yesus tetapi tidak untuk meminta. Malah justru mengkomplain kepada Yesus bahwa saya sudah melakukannya tetapi murid-muridmu tidak mampu melakukannya. Sepertinya dia sudah putus asa. Dia mungkin tidak mengharapkan juga bahwa Yesus akan menyembuhkannya. Dan itu yang kerap kali juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mendekati Yesus kerap kali tidak untuk meminta rahmat-Nya, tetapi hanya untuk mengungkapkan kekesalan kita, mengungkapkan perasaan kita. Maka Yesus pasti akan menegur dengan bertanya, "Mengapa engkau tidak percaya? Harus berapa lama lagi aku bersama-sama dengan engkau?" Iya. Dan tentunya jawabannya, Tuhan, seumur hidup engkau pasti harus bersama dengan aku. Karena kelak kali aku tidak bisa percaya sepenuhnya kepadamu. Dan itu juga yang dilakukan oleh para murid. Di dalam bacaan Injil yang lain, mereka mengatakan, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Yesus berkata, mungkin Yesus ketawa juga, memangnya kamu punya iman. Karena kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa mengatakan pada gunung ini, pindahlah ke laut, dan dia akan pindah. Dan kita tahu bahwa kita tidak mampu melakukan apapun. Berarti iman kita tentulah masih sangat sedikit, masih sangat kecil. Maka apa yang bisa dilakukan untuk memupuk iman itu? Yang pertama adalah kepercayaan kepada Allah. Mempercayakan diri. Yang kedua, tentunya kembali ke bacaan pertama, untuk menjadi bijaksana, kita mengikuti aturannya. Dan ketika kita mengikuti aturan, kita akan menambah juga kepercayaan itu, dan iman kita akan bertumbuh. Itu. Iya Romo, terima kasih Romo. Romo, bagaimana kita dapat menghilangkan niat-niat buruk dalam diri kita Romo? Kalau kita punya niat buruk, bagaimana kita berusaha untuk menghilangkan niat itu dan memadamkannya Romo? Seperti yang dikatakan di dalam Injil, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa. Kejahatan yang ada dalam diri kita hanya bisa dikalahkan dengan doa. Karena dengan doa berarti kita membuka diri untuk membiarkan Allah masuk, Roh Kudus bekerja, sehingga roh jahat akan tentu keluar. Kalau kita memberi makan kepada Roh Kudus, maka roh yang jahat akan kalah. Itu yang perlu dilakukan. Maka doa, mengikuti aturan, itu yang akan membuat kita semakin mampu menguatkan diri kita dan mengalahkan
keinginan-keinginan jahat kita, Ibu. Romo, adakah contoh doa Romo untuk semakin memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus? Doa adalah sebuah percakapan pribadi dengan Allah. Maka tergantung dari orang-orang itu sendiri, tergantung dari situasi hati kita sendiri, sehingga kita bisa mengungkapkannya seperti yang dilakukan oleh orang tua dari anak tadi. Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya. Doa yang sangat sederhana, tetapi maknanya tentulah sangat dalam karena keluar dari hati nurani kita. Jadi itu, Bu, tidak ada doa yang pattern, Spesifik, yang spesifik, ya. yang manjur istilahnya ya. Karena semua doa itu tergantung dari relasi kita dengan Allah. Ya. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Maka Romo Yohanes Purnomo SX dan saya Bernadette Marita undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Pur. Silakan Romo. Allah yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena rahmat-Mu, Engkau telah memberikan kami, membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Ajarilah kami untuk menjadi bijaksana dengan menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Dan semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Ibu, terima kasih semuanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.